Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Di sini aku Natanila Artanti dengan NIM 251910201026 mendapatkan tugas dari mata kuliah Teknologi Informasi, yaitu mempresentasikan tentang jenis komputer berdasarkan data yang diolah. Di sini langsung saja aku akan mempresentasikan materi tersebut. Jadi, jenis komputer berdasarkan data yang diolahnya ada 3 jenis. Yang pertama komputer analog, yang kedua komputer digital, yang ketiga yaitu komputer hibrid. Yang pertama komputer analog. Komputer analog ini digunakan untuk menerima sinyal analog. Digunakan juga untuk melakukan pengecekan data yang tidak berbentuk angka, karena data yang didapatkan adalah data yang bersifat gelombang. Jadi komputer analog ini tidak bisa menerima data berbentuk angka, dia hanya bisa menerima data berbentuk gelombang. Biasanya juga digunakan untuk merepresentasikan keadaan. Contoh dari komputer analog sendiri yaitu yang pertama pengecekan suhu atau termometer, yang kedua penghitung aliran BBM pada SPBU, yang ketiga yaitu alat pengukur voltase listrik. Sebenarnya masih banyak lagi guys, cuman aku nyebutin tiga aja dari contoh komputer analog. Nah, apa saja sih kelebihan komputer analog? Kita akan bahas di slide selanjutnya. Jadi kelebihannya yaitu yang pertama, kecepatan tinggi untuk tugas spesifik. Yang kedua, pemrosesan data yang berkelanjutan. Yang ketiga, simulasi waktu nyata. Yang keempat, tidak ada kesalahan dalam kuantisasi. Yang kelima, merepresentasi fisik alami. Yang keenam, efisiensi untuk tugas tertentu. Nah, di balik kelebihannya pasti membeberkan kekurangan komputer analog. Jadi kekurangannya yaitu 1. Akurasi data yang rendah, 2. Keterbatasan dalam pemrosesan data berupa angka. Karena di awal tadi aku sudah menjelaskan kan guys, komputer analog ini tidak menerima pemrosesan data berupa angka karena dia hanya menangkap data hanya dalam bentuk gelombang. Jadi dia memiliki keterbatasan itu. Yang ketiga, kecepatan pemrosesannya relatif lebih lambat. Yang keempat, penyimpanan data terbatas. Yang kelima, konsumsi dayanya tinggi. Yang keenam, arsitektur yang kompleks. Jadi bentuknya komputer analog ini besar guys, nggak efisien untuk dibawa kemana-mana. Kurangnya seperti itu. Nah, yang kedua yaitu komputer digital. Kebanyakan komputer digital ini banyak digunakan dalam era ini ya guys. Komputer yang sering kita pakai itu juga termasuk komputer digital. Komputer yang sering kita pakai untuk aktivitas sehari-hari itu CPU atau Central Processing Unit itu inti dari elemen komputer digital. CPU ini juga biasanya disebut otak komputer. Bentuknya itu chip kecil dan terdiri dari transistor yang begitu banyak. Contoh dari komputer digital sendiri ini yaitu desktop, laptop, netbook, server, komputer, tablet, kalkulator, timbangan badan digital, dan masih banyak lagi. Nah, kelebihan dari komputer digital ini yang pertama, akurasi dan presisi tinggi, efisiensi dalam pemrosesan data, penyimpanan data yang efisien, lalu fleksibilitas, yang kelima akses informasi yang mudah, kemudian hiburan yang beragam, kemudian mendukung bisnis ini contohnya dalam misal kita punya suatu usaha ini, penggunaan komputer digital ini pasti bermanfaat sekali untuk mendukung bisnis kita. Banyak digunakan juga untuk pemrosesan data. Nah, yang terakhir yaitu keandalan yang tinggi. Jadi, komputer digital ini sangat mempengaruhi
hidup kita sekarang. Karena keberadaan komputer digital ini daripada kekurangan, dia banyak kelebihannya daripada kurangnya. Namun komputer digital ini tidak sempurna ya guys, karena masih ada kekurangan dari komputer digital ini yang akan aku jelaskan di slide ini. Kekurangannya itu yang pertama, risiko kesehatan jangka panjang. Kenapa kok komputer digital ini ada kaitannya dengan risiko kesehatan jangka panjang? Yang pertama alasannya, misal kita sibuk kerjaan atau sibuk nugas, pasti kita duduk lama-lama di depan laptop atau tablet atau sejenisnya itu. Nah, itu juga bisa berdampak pada kesehatan kita. Yang pertama, efek dari kita menatap PC atau layar itu kan membuat mata kita merah. Nah, itu berdampak pada kesehatan. Lalu berdampak juga pada tulang belakang, karena kita kan juga duduk lama gitu. Yang kedua yaitu tingkat keamanan dan privasi yang rendah, karena di era digital sekarang ini privasi semakin privasi ini sebenarnya boleh sih posting di media sosial, namun ya jangan apa-apa diposting gitu. Kita juga harus mempunyai batasan untuk meng-share kehidupan kita ke publik. Yang ketiga, ketergantungan pada daya listrik, karena komputer digital ini kalau nggak ada listrik nggak akan hidup, jadi sangat bergantung pada energi listrik. Yang keempat, biaya perawatan yang tinggi atau mahal. Yang kelima, kesenjangan digital. Yang keenam, membutuhkan keterampilan teknis. Kenapa kok membutuhkan keterampilan teknis? Karena di saat komputer itu rusak, maka kita nggak mungkin dong, maksudnya misal kita nggak bisa merbaikin, masa kita mau bongkar-bongkar, kan ya nggak mungkin. Kita harus membawa ke teknisi yang ahli dan terampil gitu guys. Kemudian yang ketiga yaitu komputer hibrid. Komputer hibrid ini memiliki kemampuan dari komputer hibrid ini sebenarnya gabungan dari komputer analog dan komputer digital, perpaduan lah. Nah, fungsinya apa sih? Fungsinya itu digunakan untuk pengolahan data yang sifatnya baik kuantitatif maupun kualitatif. Digunakan juga untuk aplikasi khusus yang biasanya dipakai pada robot-robot yang dipakai sebagai pekerja pada rumah sakit, yang digunakan untuk memeriksa keadaan tubuh pasien, yang pada akhirnya komputer bisa mengeluarkan berbagai analisa yang disajikan dalam bentuk gambar, grafik, ataupun tulisan. Jadi komputer hibrid ini banyak digunakan di rumah sakit guys. Contoh kayak mesin komputer buat periksa kehamilan USG itu kan juga termasuk komputer hibrid, dan masih banyak lagi alat-alat di rumah sakit itu kebanyakan juga dari komputer hibrid. Kemudian kelebihan komputer hibrid ini sendiri, yang pertama kecepatan dan presisi dalam pemrosesan data, yang kedua fleksibilitas, yang ketiga kemampuan pemrosesan yang kuat, yang keempat pemrosesan data daring. Namun dibalik kelebihannya sendiri, komputer hibrid ini juga mempunyai kekurangan. Kekurangannya yaitu yang pertama biaya implementasi yang tinggi, karena perawatannya juga susah ya guys. Ketika dia rusak, biaya perbaikannya itu juga mahal. Yang kedua, kompleksitas desain dan pengaturan. Yang ketiga, kesulitan pengelolaan atau manajemen. Yang keempat, kesulitan troubleshooting. Yang kelima, kebutuhan sumber daya tinggi. Yang keenam, ketergantungan pada ahli jaringan. Kenapa kok ketergantungan? Karena di saat tidak ada ahli jaringan yang bisa memperbaiki komputer hibrid, ya pasti susah gitu. Nggak akan ada yang bisa, maksudnya secara general
nggak mungkin semua orang bisa memperbaiki komputer hibrid ini. Habis itu yang ketujuh, risiko keamanan yang lebih tinggi. Yang kedelapan, kurang efisien untuk jaringan kecil. Nah, segitu dulu penjelasan dari aku. Mohon maaf apabila ada salah kata dari awal hingga akhir. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.